Pengumuman penting dari Kementerian Sosial kepada seluruh RT, RW, dan kepala desa. Dan informasi kedua, KPM PKH dan BPNT bergembira ria karena 2 bantuan sosial cair di minggu ini. Bagaimana informasi lengkapnya? Ikuti videonya sampai dengan selesai, jangan di-skip-skip supaya kalian tidak gagal paham dalam menyerap informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera buat kita semuanya. Teman-teman semuanya, bagaimana kabar kalian? Semoga senantiasa selalu dalam keadaan sehat dan dimudahkan segala urusannya. Amin amin ya robbal alamin. Berjumpa lagi dengan Asyahra Media Group, channel yang akan selalu update tentang bantuan sosial dari pemerintah dan kebijakan terbaru dari pemerintah, supaya kalian tidak ketinggalan berita. Dan pada kesempatan kali ini saya akan berbagi informasi update pencairan bantuan sosial dari pemerintah. Pada hari ini, hari Senin, tanggal 18 September 2023. Di mana ada informasi penting untuk semua RT, RW, dan lurah di seluruh Indonesia. Dan informasi gembira khususnya bagi kalian KPM PKH dan BPNT. Karena ada 2 jenis bansos yang akan dicairkan di minggu ini. Jadi sahabat sosial semuanya, Kementerian Sosial berhasil selamatkan kerugian negara dengan penidaklayakan penerima manfaat bansos sebanyak 2.284.392 keluarga penerima manfaat. Jadi hal tersebut merupakan bagian dari komitmen Kementerian Sosial untuk memperbaiki data. Dalam hal ini, data terpadu kesejahteraan sosial atau DTKS agar lebih akurat sehingga penerima bantuan sosial ke depannya dapat lebih tepat sasaran. Namun sebelum kita ke informasi lengkapnya, khususnya bagi teman-teman yang baru mengenal channel ini, mari kita berteman dengan cara subscribe, kemudian tekan tanda loncengnya supaya kalian selalu bisa mendapatkan notifikasi berita dan tips-tips bermanfaat lainnya dari channel ini secara gratis nantinya. Karena channel ini akan selalu update membahas tentang bantuan sosial dari pemerintah dan kebijakan terbaru dari pemerintah, supaya kalian tidak ketinggalan berita. Dan bagi teman-teman yang sudah subscribe channel ini, kami ucapkan banyak-banyak terima kasih dan kami doakan semoga kalian selalu diberi kesehatan, limpahan rezeki, dan kebahagiaan yang sempurna. Amin amin ya robbal alamin. Dan teman-teman sosial semuanya, langsung saja kita ke informasinya. Jadi sahabat sosial semuanya, selain pemerintah daerah, dari Pemda, kabupaten atau kota, hingga tingkat RT, RW, hingga kelurahan, Kemensos juga bekerjasama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, Ditjen Administrasi Hukum Umum atau AHU, Kemenkumham, BPJS Ketenagakerjaan, Ditjen Dukcapil Kemendagri, dan Badan Kepegawaian Negara atau BKN dalam upaya pengawasan dan pemadanan data. Jadi sekarang pertanyaannya adalah, apa saja data yang diperbaiki atau diperbaharui? Yang pertama ada 41.377.528 data yang diperbaiki bersama Pemda. Kemudian yang kedua 68.211.528 data non-OPS atau yang ditidurkan. Kemudian ada 6.276.788 data yang dinyatakan tidak layak. Kemudian ada 21.072.271 data baru yang diusulkan. Jadi berdasarkan evaluasi didapatkan ada 493.137 penerima bansos gajinya di atas UMK. Kemudian ada 23.879 penerima bansos adalah ASN atau PNS. Selanjutnya, ada 13.369 terdaftar pada Ditjen AHU. Jadi intinya, jika data tersebut tidak segera ditindaklanjuti, maka negara akan memiliki potensi kerugian dengan nilai hingga 140 miliar rupiah per bulan. Dan teman-teman soal semuanya, berikut adalah poin-poin KPM-KPM yang dilarang mendapatkan bantuan sosial dari pemerintah. Yang pertama adalah KPM yang sudah mampu.
Jadi KPM tersebut bisa dilihat dari rumah yang bagus atau punya kendaraan seperti mobil. Kemudian kategori yang kedua adalah berprofesi sebagai PNS, TNI, atau Polri. Kemudian yang ketiga, keluarga dari PNS, TNI, dan Polri juga tidak layak menerima bantuan sosial. Selanjutnya, pensiunan PNS, TNI, atau Polri juga dinyatakan tidak layak menerima bantuan sosial. Selanjutnya, pendamping sosial yang meliputi pendamping PKH maupun pendamping BPNT atau TKSK juga dilarang menerima bantuan sosial di pemerintah. Selanjutnya, bagi masyarakat yang memiliki penghasilan yang bersumber dari APBN atau APBD. Selanjutnya adalah perangkat desa yang meliputi ketua RT, RW, hingga lurah dan pegawai-pegawainya juga dilarang menerima bantuan sosial dari pemerintah. Dan yang terakhir, tenaga kerja atau buruh dengan penghasilan di atas UMK atau UMP. Jadi kategori-kategori tersebut dilarang menerima bantuan sosial dari pemerintah. Jadi dari hasil evaluasi sudah didapatkan ada 493.137 penerima bansos yang gajinya di atas UMK atau UMP. Selanjutnya ada 23.879 penerima bansos adalah ASN seperti PNS, TNI, ataupun Polri. Dan ada 13.369 KPM yang terdaftar pada Ditjen AHU. Di sini KPM terindikasi sebagai pemilik saham perusahaan. Baik teman-teman saudara semuanya, itulah tadi informasi penting dari Kementerian Sosial yang pertama. Kemudian kita melanjutkan ke informasi gembira yang kedua, khusus untuk kalian KPM, PKH, dan BPNT. Dan alhamdulillah di minggu ini akan dicairkan lagi untuk bantuan sosial dari pemerintah. Kira-kira bantuannya apa saja teman-teman sosial semuanya? Jadi teman-teman sosial semuanya, sesuai dengan keterangan pers saat melakukan kunjungan kerja di Kabupaten Karawang, Jawa Barat kemarin, Presiden Jokowi menyatakan bahwa bantuan pangan berupa beras 10 kg sudah mulai dicairkan dan terpantau di setiap daerah atau di berbagai daerah lainnya tahap persiapan penyaluran di bulan September ini. Jadi di minggu ini tentu saja di berbagai daerah terus melakukan pencairan bantuan pangan berupa beras 10 kg yang sudah dimulai pencairannya dari tanggal 11 September 2023 kemarin. Jadi bagi teman-teman yang belum menerima surat undangan dari PT Pos Indonesia untuk pencairan bantuan beras 10 kg per bulan ini, ditunggu saja ya teman-teman, karena pencairan dilakukan secara bertahap. Dan bagi teman-teman yang sudah mendapatkan surat undangan, dimohon segera mencairkan bantuannya. Karena bagi KPM yang tidak mencairkan bantuan ini, bisa saja bantuan tersebut akan dialihkan ke penerima yang lebih membutuhkan. Dan seperti kita ketahui bersama, untuk kuota penerima bantuan beras 10 kg per bulan ini adalah sebanyak 21,3 juta keluarga penerima manfaat yang meliputi KPM, PKH, dan BPNT. Selanjutnya untuk bantuan kedua yang siap cair di minggu ini adalah bantuan pena. Jadi bantuan pena ini menyasar pada keluarga penerima manfaat bantuan PKH dan juga bantuan program sembako atau BPNT yang bekerjasama dengan sentra terpadu dan balai besar pendidikan dan pelatihan kesejahteraan sosial yang ada di daerah dengan mengoptimalkan peran pendamping sosial dengan menggunakan aplikasi Sigma. Jadi untuk KPM yang memenuhi syarat akan mendapatkan bantuan senilai 5 juta rupiah. Serta kriteria penerima manfaat pena adalah penerima bansos baik itu PKH dan BPNT yang masih aktif dan setuju keluar dari bansos atau penerima bansos jika sudah mendapatkan bantuan pena. Dan KPM tersebut diprioritaskan berusia 20 tahun sampai 45 tahun. Tidak terdapat lansia dan disabilitas dalam kartu keluarganya. Dan diprioritaskan penerima Rumah Sejahtera Terpadu atau RST atau penerima Rutilahu serta memiliki rintisan usaha. Jadi teman-teman semuanya, itulah tadi kriteria-kriteria KPM yang berkesempatan mendapatkan bantuan modal usaha senilai 5 juta rupiah dari Kementerian Sosial.
Baik teman-teman sosial semuanya, itulah tadi 2 informasi penting dan gembira kita hari ini. Semoga bermanfaat. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.